Bismillah, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang pivot table. Pivot table adalah tools pada Excel untuk menghitung, meringkas, atau menganalisis data dari data-data yang teman-teman punya. Misalnya, kita punya daftar penjualan 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember per transaksi. Kebutuhannya adalah untuk menghitung jumlah setiap bulan. Pivot table dapat membantu meringkas data menjadi per bulan, per wilayah, per item barang, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan juga, pivot table dapat memfilter data tertentu. Misalnya, perusahaan ingin mengetahui penjualan yang omsetnya 3 teratas, atau karyawan mana yang mendapatkan bonus jika penjualan mencapai jumlah tertentu. Dan masih banyak lagi fungsi yang bisa kita manfaatkan di pivot table ini. Sekarang kita mulai untuk membuatnya. Sebelumnya kita pastikan dulu data yang kita miliki tidak boleh ada yang kosong atau error. Pertama, blok data. Setelah semua data terblok, pada tab Insert, klik Pivot Table. Di sini ada perintah untuk memilih tabel atau range. Kita cukup pastikan bahwa datanya sudah terblok semua. Lalu kita bisa pilih di mana kita akan membuat pivot table. Boleh dibuat di sheet baru atau di satu sheet yang sama. Lokasinya bisa kita pilih sendiri, misalkan di sini. Selanjutnya tekan OK. Di sini akan muncul pivot table fields yang berfungsi untuk mengatur bentuk tampilan tabel yang kita inginkan. Di sini terdapat judul kolom-kolom dari data-data yang kita punya. Selanjutnya, ada field untuk membuat filter, kolom, baris, dan nilai mana yang akan kita atur. Misalnya, yang pertama akan kita buat adalah tabel penjualan per bulan. Maka caranya adalah teman-teman bisa tarik tanggal ke field row atau baris dan tarik kolom jumlah ke field values. Kita juga bisa pastikan bahwa kedua tabel ini memiliki jumlah yang sama. Dari total ini, kita copy dan paste value. Hasilnya pasti akan sama. Jadi ini sangat efektif untuk meringkas data dari data ini menjadi seperti data ini yang mudah dibaca dan dianalisis. Selanjutnya, kita akan membuat data jumlah omset per marketing. Caranya, pada field row, remove sel tanggal yang tadi dan diganti dengan drag kolom nama sales ke dalam field row. Nah, jadi kita bisa mengetahui jumlah penjualan dari masing-masing marketing. Begitu pula, kita bisa hitung berdasarkan kolom-kolom lainnya. Misalnya, kita memerlukan data penjualan per wilayah atau per item barang. Caranya sama seperti tadi. Drag kolom wilayah pada field row, lalu nama sales yang tadi kita bisa remove. Atau kita juga bisa membuat data penjualan per wilayah dan per item barang. Dengan mudah kita bisa melihat jenis barang apa saja yang bisa kita jual di wilayah tertentu. Tampilan pivot table juga bisa kita atur sendiri. Caranya adalah pada tab desain ada bar layout yang mengatur tampilan. Misalnya, apakah data ini perlu ada subtotal atau tidak. Kalau subtotalnya ini mau dihapus, tinggal klik yang ini, do not show subtotal. Kalau mau ada subtotalnya pun, posisinya mau di atas atau di bawah, semua mudah kita atur. Selanjutnya, kita akan atur tampilan kolomnya. Misalnya,
kolom wilayah dan item barangnya ingin dipisah. Caranya sama. Pada tab desain, pilih report layout. Selanjutnya, pilih show in tabular form. Kembali pilih report layout. Kemudian pilih lagi repeat all item label. Sehingga tampilannya bisa seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa membuat filter data. Misalnya, kita ingin mengetahui penjualan di salah satu wilayah tertentu. Caranya adalah kita tinggal drag aja wilayah pemasaran yang ada pada field row, pindahkan ke field filter. Sehingga akan ada sel untuk memfilter wilayah. Kita tinggal klik aja yang ini. Lalu, select multiple item, lalu kita tinggal pilih, misal kita mau lihat penjualan khusus Jakarta Barat aja, sehingga kita dapat simpulkan bahwa total penjualan di daerah Jakarta Barat jumlahnya segini. Atau kita bisa pilih untuk wilayah-wilayah lain sesuai kebutuhan kita. Fitur lain adalah, misal kita ingin tahu rincian penjualan susu di Jakarta Utara dan Timur. Caranya, tinggal double klik aja pada nominal yang ingin kita ketahui rinciannya. Maka, secara otomatis, Pivotable akan mengeluarkan sheet baru berisi rincian tersebut, lengkap sesuai dengan data aslinya. Selanjutnya, kita akan membuat bentuk tabel yang lain. Misal, kita ingin membuat data penjualan per wilayah, barangnya apa saja, dan nilainya berapa. Agar mudah dibaca, kita pindahkan wilayah pemasaran ini ke field column. Karena wilayahnya tadi sudah difilter, hanya ada Jakarta Timur dan Utara. Sehingga tampilannya seperti ini. Kita unfilter saja sehingga tampilannya seperti ini. Kalau seandainya kita perlu data menambahkan nama sales, caranya tinggal kita tambahkan nama sales ini pada field row di sebelum nama barang. Sehingga kita bisa meringkas dan menyimpulkan kalau Mas Arya menjual barang ini dan jumlahnya per wilayah seperti ini. Mbak Desi menjual barang macamnya lebih sedikit, tetapi cakupan wilayahnya lebih luas. Dan teman-teman bisa analisis lebih dalam lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan teman-teman. Angka yang dijelaskan ini bukan hanya bisa dihitung berdasarkan jumlah, tetapi juga bisa menghitung rata-rata, jumlah penjualan terkecil, terbesar, dan lain-lain. Teman-teman bisa atur di sini. Selanjutnya, kita akan membuat filter. Misalnya penjualan 3 teratas. Caranya, klik tanda panah segitiga pada kolom nama barang, lalu klik value filter, pilih top 10, selanjutnya kita atur saja, kita hanya perlu 3 penjualan teratas. Kemudian klik OK. Kita dapat simpulkan berikut data penjualan barang 3 teratas. Tanda segitiga ini saja yang bisa dilakukan filter, dan cara menghilangkan kembali, kita tinggal klik yang ini, lalu clear filter from nama barang. Terakhir, kita akan coba hitung filter data tertentu. Misalnya, ketentuan perusahaan akan memberikan bonus bagi karyawan yang mencapai penjualan di atas 500 juta. Caranya mudah. Klik panah pada sel nama sales, lalu kita pilih value filter, lalu klik greater than, ditulis di sini 500 juta.
Artinya, kolom ini akan memfilter penjualan di atas 500 juta. So, karyawan yang mendapat bonus yaitu Mbak Desi dan Mas Reski dengan penjualan tersebut di masing-masing wilayah. Untuk menghilangkan kembali, tinggal clear filter seperti tadi. Jadi, pivot table ini sangat berguna bagi kalian yang dalam pekerjaannya sering mengolah data. Barangkali teman-teman semua perlu penjelasan cara menghitung data apapun yang teman-teman butuhkan. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Next saya akan bikin video tutorialnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.